Padahal sudah timbun 920 miliar rupiah dan 51 kilogram emas, serakahnya Zarov Richard, pensiunan pejabat MA, masih tergoda suap Ronald Tanur 1 miliar rupiah. Deretan uang nyaris 1 triliun rupiah dan 51 kilogram emas disita dalam penangkapan pensiunan pejabat Mahkamah Agung, MA, Zarov Richard. Uang yang disita terdiri dari berbagai pecahan rupiah hingga mata uang asing seperti dolar. Emas batangan pun disita. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Abdul Qohar menyebut, uang dikumpulkan Zarov sejak tahun 2012 saat ia jadi Kapus Diklat MA, ada yang rupiah, ada yang mata uang asing, ucap dia. Adapun Daat menjabat Kapus Diklat MA, Zarov mengaku mampu mengurus kasus di MA, termasuk yang menjerat Gregorius Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dirinya menyebut, jika ditotal, mata uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard, ZR, dicokok Kejaksaan Agung, Kejagung, RI guna mendalami kasus dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. ZR ditangkap di daerah Denpasar, Bali, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Diketahui, Zarov sebenarnya telah pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sejak 2022 lalu. Pria kelahiran Sumeneb tanggal 16 Januari tahun 1962 ini memang memiliki karir yang cukup mulus di lingkungan Mahkamah Agung. Tercatat, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA. Selain itu, Zarov juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA. Selain bakatnya untuk melakukan pemufakatan jahat alias makelar kasus untuk meloloskan kasus Ronald Tanur, Zarov sebenarnya seorang yang cukup aktif berkarya di masa pensiun. Terbukti dia tak hanya berkecimpung di dunia peradilan dan melakukan korupsi hingga hampir 1 triliun rupiah. Dia juga berkecimpung di dunia layar lebar, menjadi salah satu eksekutif produser untuk film Sang Pengadil yang mulai tayang di bioskop pada tanggal 24 Oktober. Film itu memang menceritakan kehidupan hakim muda berintegritas yang bisa dipercaya untuk menangani kasus perdagangan manusia. Sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Zarov di dunia nyata yang malah terjerat kasus gratifikasi untuk meloloskan kasus pembunuhan yang dilakukan anak pejabat. Selain ikut andil dalam film soal integritas hakim, Zarov berdasarkan data LHKPN KPK memang memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis di masa pensiunnya. Pelaporan terakhir yang dilakukan Zarov tercatat pada tanggal 1 Maret tahun 2022 sebelum dia purna tugas. Total kekayaan yang dimiliki Zarov dalam laporan itu sebanyak 51,4 miliar rupiah. Angka ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kekayaan yang diamankan jaksa dari kediamannya, uang senilai 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kilogram. Semua ini diduga hasil kerja kerasnya sebagai makelar kasus di lembaga peradilan itu sejak 2012 hingga 2022. Kejaksaan Agung menyebut Zarov Richard, ZR, sudah sempat menemui salah satu hakim di Mahkamah Agung, MA, setelah diminta mengurus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan keterlibatan Zarov Richard dalam kasus ini berawal ketika dirinya dihubungi advokat Isa Rahmat, LR, selaku pengacara Ronald Tanur. Lisa meminta agar Zarov Richard yang merupakan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA untuk membantu pengurusan perkara kasasi kasus Ronald Tanur. Dalam permintaan bantuan itu, Lisa menyatakan kepada Zarov akan menyiapkan dana pengurusan perkara untuk diserahkan kepada majelis hakim sebesar 5 miliar rupiah. Sementara biaya jasa pengurusan perkara untuk Zarov sebesar 1 miliar rupiah. LR meminta agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya, ujarnya. LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar rupiah atas jasanya, imbuhnya. Lebih lanjut, Abdul mengatakan dari hasil pemeriksaan penyidik, Zarov mengaku sudah menemui salah seorang hakim MA, kendati demikian,
Ia tidak menjelaskan lebih rinci apakah hakim yang ditemui itu merupakan hakim yang mengurus perkara Ronald Tanur atau bukan. Apakah kemudian sudah ada komunikasi dengan hakim? Memang ZR mengatakan sudah pernah ke sana, MA. Tetapi sekarang ini baru kita dalami, jelasnya. Abdul mengatakan pihaknya juga masih akan memastikan apakah Zarov memang sudah pernah mendatangi MA setelah diminta mengurus perkara Ronald Tanur atau tidak. Pasalnya hal tersebut masih sebatas pengakuan dari tersangka Zarov. Apakah betul ketemu atau tidak ini yang lagi kami dalami, tuturnya. Di sisi lain, Abdul memastikan uang suap yang rencananya diberikan kepada 3 hakim MA tersebut juga masih belum diserahkan oleh Zarov. Uang itu, kata dia, masih tersimpan di dalam brankas rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Oleh karenanya, Abdul mengatakan pihaknya menjerat Zarov dengan klausul pemufakatan jahat rencana suap lantaran uang tersebut masih belum diserahkan kepada ketiga hakim di MA. Ternyata uang itu masih di amplop, masih di rumah ZR. Sehingga dalam menjerat kasus ini tadi sudah saya sampaikan terjadi pemufakatan jahat untuk apa? Untuk menyuap hakim supaya perkaranya bebas, tuturnya.